Pak Haji, logika berpikir dulu ya. Logika berpikir. Oke. Bisa masuk Miro nggak ya? Miro, buka web browser, buka tab baru. Miro.com. Miro. MIRO. Oh Miro. .com. Ini buat mind mapping aja ya, buat pola pikir. Bisa ini nggak? Lo. Bisa masuk pakai Google kan? Oh, pakai tetes ya, udah ditetes. Kan dia akan milih tetes, kalau tetes mau masuk, ya udah bagus. Ini saya pakai mind mapping biar gampang kita visualisasi ya. Saya akan pakai gambar supaya gampang dimengerti di kepala. Kalau pakai ngomong mungkin agak susah. Oke. Jadi, udah mulai masuk ke yang first word itu. Ya, coba klik, kita buang aja, ntar kalau ada gambarnya dibuang aja. Emang bisa? Apa? Oh siapa? Stop. Enggak, itu exit sidebar dong. Sidebar-nya. Oh, belum masuk juga sih. Masuk deh. Oh, masuk. Oke. Gak ada gambar ya? Kontrol di zoom deh. Oh, itu ya udah. Sekarang logika berpikirnya 5G sama mau 2G, 3G, 5G segala macam logika berpikirnya ya. Oke. Jadi di jaringan seluler itu ada yang namanya central telepon. Kita sering nyebutnya core network. Ini tulisnya CORE, core network. Oke. Ambil kotak. Di mana? Yaitu kotak, ambil rectangle, geser, tulis core network. Oke. Jadi kita punya core network. Ini sentral. Ini pusatnya. Oke. Semua autentikasi ada di core network. Semua urusan ini orang dapat layanan yang apa, internet, kan kayak gitu kan, kalau kan ada yang internet lah, apa segala macam, itu settingnya di core network semua. Oke. Core network otaknya jaringan. Konsekuensi dari situ, Telkomsel tidak akan pakai core networknya orang. Saya bisa bikin core network sendiri. Nggak mau Telkomsel pakai punya saya, nggak mau. Oke. Dan kita pernah seru ceritanya. Soalnya waktu itu ceritanya gini, Telkomsel datang ke pemerintah kota Tangerang Selatan. Terus dia nawarin, mau nggak pemerintah kota Tangerang Selatan bikin jaringan private 5G sendiri? Kan ada yang nama layanannya itu apa nih? Kan ada yang internet apa itu ya? Yang ini Tangsel sendiri ya. Jadi nanti semua ASN Tangsel pakai pokoknya ada identitas jaringannya, dia pakai Tangsel, udah punya service layanan buat Tangsel aja. Pas waktu itu saya ada di ruangan rapat itu, nggak sengaja sih, lagi iseng di ruangan. Jadi Telkomsel lagi dagang nih, dia mau nawarin supaya Tangsel punya jaringan sendiri. Saya ada di ruangan, terus saya ngomongin gini, boleh nggak? Jadi misalnya kita pakai, cuman saya minta core networknya pakai yang punya Tangsel. Saya nggak mau pakai core networknya punya Telkomsel. Nyerah langsung Telkomsel nggak berani. Soalnya otaknya di core network. Oke. Kita bisa macam-macam di core network itu juga kita yang set SIM card segala macam ada di situ. Nah kalau udah main pada level 5G, kita nggak bisa pakai SIM card punya Telkomsel, harus bikin SIM card sendiri. Kalau 5G ya, karena dia pakai private key sama public key. Private key-nya disimpan di core network. Konsekuensinya, kalau saya pakai SIM card Telkomsel, harus pakai core network Telkomsel. Kalau 2G bisa. Kalau 2G bisa. Misalnya kita main 2G ya, pakai 2G-nya punya SIM card Telkomsel, bikin 2G, kita bisa tetap jalan. Nggak masalah, SIM card-nya punya Telkomsel, tapi jaringan 2G-nya punya kita, bikin sendiri, nggak masalah. Ya. Nah, core network ini kalau yang 5G, 4G, 5G
di enter kan di sini, di enter ditambahin kata-kata, enter, oke. Software-nya namanya Open5JS. Nih, itu software-nya Open5JS. Ini open source free. Jadi tadi itu yang bisa sampai hampir 800 Mbps pakai ini free, gratis. Bisa bikin sendiri, bisa install sendiri. Jadi kita bisa bikin sentral telepon sendiri, gitu ya. Oke, cuman kalau yang 2G nanti kita pakai yang namanya OpenBTS. 2G beda, pakai software OpenBTS. Di enter lagi. 2G OpenBTS. OpenBTS dah. Jadi makanya itu. Terus ya. Nah, terus dari Core Network khusus buat yang 5G kita perlu alat-alat buat bikin SIM card. SIM card itu sebetulnya smart card. Smart card. Jadi kita butuh alat buat nge-write smart card. Terus nanti smart cardnya diregister ke Open5JS. Nanti dia dikasih key apa segala macam di Open5JS-nya. Jadi bikin lingkaran nih, cari lingkaran. Ya, geser ke sana dikit. Tulis SIM card. Oke, nyambung ke situ. Tapi ini sifatnya buat 5G doang ya. Kalau 2G nggak perlu. Kita bisa pakai SIM card yang dibuang-buang, yang ada di keranjang sampah, kita pakai jalan. Kalau 2G, kalau 5G masalah, nggak bisa. Nah, terus user kan masuknya lewat BTS yang ada di tower-tower itu. Oke. Nah, ini kita nyebutnya RAN. Nah, ya udah, oke, betul. Oke, Pak, kasih kotak lagi. Kita nyebutnya RAN. Oke, enter. Ini ada banyak. Ini semua software sudah banyak ya. Ada SR, ini pilihan ya. Ada SRAN apa segala macam. SRAN apa RAN A, RAN. Dan macam-macam banyak. Kita bisa cari pakai prom aja. Oke. RAN itu singkatan dari Radio Access Network. Jadi radio buat supaya user bisa akses. Oke. Tapi bentuk softwarenya macam-macam banyak. Nah, RAN ini Radio Access Network masukin ke antena. Nah, antena untuk ya udah. Oke. Ya udah, ini antena. Oke, kira-kira kayak gitu. Nanti HP nyambung ke antena, masuk ke RAN, terus masuk ke Open5JS. Nah, sambungan antara Open5JS ke RAN itu kabel fiber kalau mau 5G. Kita nggak bisa lagi pakai microwave. Kali microwave terlalu pelan. Kemungkinan si Telkomsel dan teman-temannya pakai microwave. Makanya kecepatannya nggak bisa kencang. Kalau bagus, diganti tuh microwave semua dicabut. Semuanya diganti fiber. Nah, baru kita bisa main pada kecepatan kayak tadi 800-an mega. Jadi kenapa bisa 800 mega? Karena kita nariknya fiber. Tuh. Sesederhana itu cara berpikirnya ya. Jadi ini akan banyak nih, perannya banyak. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Tapi ini semua kita mainnya open source ya. Open source free. Oke. Sekarang saya kasih masalah yang bukan masalah ya. Ya problem kalau pengen mau main kayak ginian. Problemnya adalah di sini kan komputer sinyalnya 0101 semua kan. Komputer kan 01 semua. Di sini dari antena ke HP bukan komputer, sinyalnya sinusoid. Sinus, kosinus, segala macam kan. Berarti kita perlu butuh alat buat konversi dari 1010 jadi sinus. Terus balik lagi dari sinus ke 1010 kan? Gitu kan? Ya. Butuh alat itu sih sebenarnya. Kalau frekuensinya frekuensi suara, namanya shortcut. Harganya 15.000, murah. Suara. Nah ini kan bukan suara. Ini radio, frekuensi tinggi. Ada nggak yang alat buat konversi kayak gitu? Ada alatnya. Oke. Kita nyebutnya SDR, Software Defined Radio. SDR. Ini masih nyambung nggak sih tadi? Masih nyambung ya?
Masih. Masuk. Pustaka lagi. Library 2. Books. Sel, roulette. Cari SDR. Wah. Ini SDR. Ini ilmunya dari sini. SDR itu ya. Jadi ilmunya sekarang caranya mereka kerja adalah mereka bikin semuanya dalam bentuk program komputer 101010, kemudian dimasukin ke software defined radio supaya ngerubah dari 1010 jadi frekuensi radio. Caranya gitu. Kalau zaman dulu kala mereka pakai alat elektronik bikin sinyal misalnya 2,4 GHz elektronik disolder. Capek, udah bikin program aja, bikin sinyal 2,4 GHz keluar, tapi 101 bentuknya kan, dirubah jadi sinyal radio, pakai SDR lagi. Jadi caranya gitu, makanya kita bisa bikin 5G, 6G segala macam cepat, karena semuanya komputer. Jadi alat-alat komputer termasuk HP kita dalamnya komputer itu. Jadi itu elektroniknya dikit, tapi dia pakai komputer buat merubah sinyal radio yang diterima di antena jadi 101 lagi masuk dalam HP. Dalam HP kita udah 101 lagi. Pas diterbangin pakai sinus. Gitu tekniknya, mainnya gitu banget. Terus ya. Jadi bukunya yang ini. Parah. SDR ini bukunya. Ada, jangan khawatir. Bukunya parah. Kalau saya mainannya coba yang saya dulu ya. Ini iseng, ini mainannya ono ya. Coba pengen tahu. Ini HP powernya berapa watt? Itu frekuensi. Enggak itu apa? Oke. Powernya kecil rata-rata. Oke. Bisa nggak sampai Amerika? Enggak. Nggak nyampe. Oke, buka tab. Masuk ke Ono Center Research Wiki. Coba low signal. Enter. Coba CT45 ada lagi nggak? WSP itu WSP. Kalau nggak naik ke atas lagi dan musiknya WSPR ya, dan weak signal bukan musiknya ya, weak signal. Oke, ini saya kasih, ini saya mainan pakai sinyal kecil, power yang saya pakai setengah watt, 500 miliwatt, jadi kecil. Itu lampu berapa watt? 5. Saya pakai setengah watt ya. Oke. Coba kebawahin. Ini saya pakai setengah. Ini pakai 5 watt masih. Coba cari yang setengah watt. Ini masih 5 watt. Ini berapa? 5, ini setengah watt. Ini setengah watt ya. Ini dari Indonesia, memang. Seluruh dunia. Ini sambungannya ini saya Jakarta, Australia, Eropa, Amerika nyambung semua. Setengah watt bisa, oke, beres ya. Ini mainnya SDR semua sih, SDR disengin gitu ya. Kita pakai teknik mancarnya, pakai ini kalau kita buat numpangin sinyal ke sinyal sinus itu nyebutnya modulasi, supaya kita bisa kirim data di sinyal radio sinus tadi, namanya modulasi. Kita pakai teknik modulasi yang biasa dipakai buat ngirim data ke Mars, ke Pluto, kayak gitu sih, antar planet. Dicobain di dunia, nyampe lah ke Amerika, ke Eropa, segala macam. Jadi kalau mau iseng bisa kayak gitu, ini iseng. Pusing ya tuh. Pusing kayak gini ya. Apa? Gak pakai antena. Oke. Antena tetap pakai lah. Kita pakai frekuensinya di sini 7 MHz. Oke. 3G, 5G pakai frekuensi berapa? Berapa? Coba cari di ChatGPT berapa?
Terus cek frekuensinya panjang gelombangnya berapa. Sama cek juga ini 7 MHz panjang gelombangnya berapa? Mampus. 2100 MHz ya. Panjang gelombang berapa? Hah? 42 meter. Kalau yang meter loh, ini panjang gelombangnya meter loh. Kalau yang tadi 4G, 5G berapa? 2100 MHz. Panjang gelombangnya berapa? Sentimeter. Kemungkinan 2 cm. Kalau 3 cm. Sudah cm. Oke, 11 cm ya. Jadi 11 cm, saya 40 meter. Kalau kita lihat antena, ini apa kan lu pada belajar antena silakan. Lu nggak bisa jawab, lu pulang lu. Oke. Jadi ini panjang gelombang ya. Ini 42 meter. Tadi yang 3G 11 cm. Oke. Supaya sinyalnya bisa terbang ke udara, antenanya sebaiknya panjang gelombangnya berapa? Panjangnya antenanya berapa? Berapa panjang gelombang? Gua nggak nanya ukuran. Antenanya sebaiknya berapa panjang gelombang? Supaya bisa terbang. Kan ini kan sinyal. Ini balik lagi ke miro nih. Ini kan gue punya sinyal nih. Punya sinyal ya. Sinyal saya tembakin ke antena. Supaya sinyal bisa terbang ke udara. Oke. Antenanya panjangnya berapa? Dari sisi panjang gelombang. Panjangnya berapa panjang gelombang? Berapa kali panjang gelombang? Mampus. Seperempat. Setuju? Oke. Seperempat berarti cuman 3 cm ya? 3 cm. Kalau yang saya berapa? Yang tadi? 40 meter. Seperempatnya berapa? 10 meter ya. Supaya saya nggak usah pusing urusan sinyal minusnya, kan itu plusnya ya. Supaya minusnya enggak, saya biasanya seperempat tambah seperempat jadi ditempel. Dimasukin tabel koeks, berarti totalnya panjangnya setengah. Seperempat tabel koeks di tengah. Jadi ya, maksudnya saya antenanya berapa? 20 meter itu. Ini. Pusing lu. Kasihan temennya. Lu pada jaga juga nih teman-teman di sini yang boleh seks semua. 3 cm berarti 6 cm antenanya. Antena saya 20 meter. Bisa jarak jauh. Oke. Jadi kalau bisa jarak jauh yang ini karena kalau kita pakai frekuensi tinggi, sinyalnya nembus awan sampai ke ruang angkasa. Kalau yang frekuensi rendah ini di atmosfer itu ada lapisan ionosfer. Ionosfernya akan mantulin sinyal. Jadi sinyal saya dipantulin sama ionosfer, nggak ke ruang angkasa, makanya dia bisa jaraknya ke sana-sana. Tapi ini dipantulin ionosfer sebetulnya. Terus ya, soalnya kan ini lokasinya di bawah tanah saya. Kan di balik tanah sini kan, tapi dia dipantulin sampai gitu. Powernya cuman yang ini 5 watt ya. Tuh ceritanya, oke? Harus ngerti nih, mampus dulu. Jadi bukan sekedar lu main 5G gitu, kagak. Antenanya harus ngerti juga, kabel koaksinya harus ngerti. Kabel koaksinya sebaiknya jangan kabel panjang, sependek mungkin supaya nggak ada sinyal yang hilang. Ya. Oke, balik lagi ke sini, ke miro. Beres ya? Oke. Buat nyoba pertama kali. Tapi sebelum masuk nyoba ya. Ini kan tadi butuh alat buat konversi dari 10110 itu ke sinyal. Kalau di suara namanya soundcard. Kalau yang ini SDR, barang komersialnya apa? Buka apa ya?
eBay kali. eBay. Oke. Harganya lumayan. Ya buat saya lumayan. Kalau buat Kemhan kayaknya kecil. Yang bagus Etus ETTOS ya. Enggak bener, Etus B210. Enter. Ini makhluknya. Oh ini cloningnya buatan Cina. Oke. Harganya 9 juta, 10 juta. Ini yang aslinya bekas, pre-owned bekas 22 juta. Ini brand new tapi bukan 210, di bawahnya 200, harganya 10. Oh tapi ini bukan, ini Cina punya juga. Ini Cina semua nih berarti. Yes, Cina semua. Ini Di US, tapi bekas 36 juta. Bekas. Kalau mau yang aslinya, bukan type baru, cari aja Etus, enter. SDR Family, nah itu Etus Research, klik. Nah ini kita bisa masuk ke produk. Ada harganya nggak ya? Nggak tahu nih. US bus series. Oke, klik. Cari yang B210 minimal. Oh ada harganya. Oke, kebawahin. Nanti kita naik ke atas. 210 nggak ada. coba sebelah. Hah? Oh sebelahnya. Oke. Ini 210. Ini board only. Nah inilah, ini boardnya doang ya. Dia jualnya 2.400-an lah, $2.400. Dengan harga dolar sekarang berapa? 14.000. Ya kali berapa? 40 juta. Itu belum ongkir. Itu dari Amerika ya. Belum ongkir, belum harus nipu bea cukai. Ya lu nggak butuh ya orang Kemhan santai. Kita rakyat, kita harus punya otak gimana caranya bisa masukin barang kayak gini ya. Gitu. Jujur kalau kita rakyat biasa buat masukin kayak gini kita caranya terpaksa harus kirim ke Singapura. Kita dari Singapura sampai Singapura, terus kita terbang dari Indonesia ke Singapura atau pakai kayak. Terus carry ke Indonesia, kalau nggak bisa. Soalnya ini bakal ditahan sama bea cukai. Tuh. Kenapa ditahan sama bea cukai? Karena bukan pajak. Kalau dia alasannya bukan pajak. Bea cukai akan nahan karena alat-alat radio yang masuk ke Indonesia harus di-approve sama Komdigi. Radio ya, karena ini radio harus approve Komdigi. Kemarin teman-teman orang Amerika masukin, dia nulisnya sound system masuk. Ya nggak salah nulis aja nggak ada. Salah nulis. Typo guys, typo. Typo, bukan ibu typo. Gitu, benar ya? Jadi harga sekitar segituan nih, kira-kira gitu ya. Ya dengan kondisi harga masih mahal, kita nggak bisa konversi dari 1010 ke radio buat connect. Ya, jadi saran saya kalau mau eksperimen nyoba, kita cari yang full software semua tanpa radio. Ada. Jadi kita bisa eksperimen, semuanya software semuanya. Jadi ntar ada yang jadi core network, ada yang jadi BTS, dikonekin, nyambung, software full, bisa. Konfigurasinya bisa, nanti kalau udah ngerti yang software full aja, terus kita bisa, kalau ada radionya udah datang, kita bisa cobain radionya biar ngomong ke software-software tadi. Jadi bisa kayak gitu. Beres ya? Oke. Sekarang kita akan mainnya ya. Terkait ini kan tadi misalnya ada jenis dari barang-barangnya, terus tadi kan ada prosesnya juga banyak tahap dan banyak yang juga tersingkat dan lain sebagainya. Nah itu apa namanya
itu satu sama lainnya harus diatur apa gimana kayak kita setting kalau yang satu versi ini yang satunya versi ini apa kita sembarang aja Enggak, harus bisa benar sih. Paling gampang, paling selamat tanya ChatGPT kan. Gua akan hasilnya teknik tanya ChatGPT ini sebenarnya. Soalnya kalau nggak nanya ChatGPT ntar nggak nyambung sih satu sama lain. Gitu ya. Di dunia ada gerombolan yang agak gelo nih, coba buka Telekom Infrastruktur Project. Telekom Infrastruktur Projectnya itu. Ini gerombolan pengacau di dunia. Ada yang TIP langsung nggak? Bukan ini, bukan. Coba. Bukan. Equinix, bukan. Nah ini dia. Telkom Infra Project. Sudah di Oke. Ini orang gila semua. Saya ikut di sini. Jadi orang-orang ngaco pada ngumpul di sini dan mereka yang bikin tadi Open 5G segala macam ada di sini semua. Oke. Kita biasanya ada pertemuan setahun sekali lah. Saya sempat ikutnya waktu pertemuannya di Singapura. Jadi ikut di Singapura. Dan di sini cara berpikirnya kira-kira gini. Ini adalah orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang tidak mau dimonopoli sama satu perusahaan. Jadi zaman dulu, sekarang juga terjadi sih sebetulnya. Seringkali si operator dimonopoli sama satu merek. Misalnya Nokia, Siemens. Jadi Nokia punya infrastruktur di belakangnya Telkomsel. Kalau kondisi sekarang Telkomsel di belakang isinya Huawei. Semua dari ujung ke ujung Huawei. Kalau saya bilang sih tolong sih. Lu mau aja di monopoli kayak gitu. Dan saya sudah pada posisi mau masukin 5G-nya, ditabrakin tembok langsung. Padahal itu kan buatan Indonesia. Nggak bisa nembus Cina. Ada benteng Cina di sebelah sana. Bentengnya gede banget, nyebelin banget. Dan kita butuh nembusnya susah. Jadi taktik yang dipakai sebetulnya Anda harus belajar bikin sendiri dan bikin jaringan ini di daerah 3T sih sebetulnya. Kalau masuk ke daerah kota pasti dihajar sama orang-orang operator itu, gitu ya. Karena itu dalamnya Cina dan jujur, Tigo boleh ngomong kasar nggak sih? Boleh. Memang dasar setan semua. Jujur aja ya, orang Indonesia yang di operator-operator itu hari ini sebetulnya cuma sales, cariin pelanggan supaya bayar SIM card, sisanya dibuatnya Huawei. Asal tahu aja, biar nafsu. Terus ya kondisinya parah sih sebetulnya. Yang parahnya waktu itu contoh parah nih. Ini ada teman, dia bikin PABX, tahu ya, yang telepon buat dalam gedung, pakai kantor, extension ya, telepon extension. Cuman dia sudah sampai level extension tadi bisa punya kode area. Misalnya 021 apa-apa, terus extensionnya dia. Berarti dia punya kode area Telkom ya, 021 berapa. Jadi kita pun kuasain ilmu tadi, kita kuasain. Jadi kita bisa bikin supaya sentral teleponnya punya nomor 021 sekian. Bisa, gampang itu. Oke, terus bisa nyambung. Udah gitu, minta dong supaya ke Telkom nih, ke Telkom waktu itu supaya kita punya 021 sekian. Udah ngomong sama PIC-nya Telkom segala macam, terus teman saya nunggu nih, Antora Harga namanya. Ini kalau tahu dia yang bikin VoIP rakyat dan sebagainya. Nah kita nungguin, dia nungguin. Orang Telkomnya ngajak ngobrol aja, bingung dong dia. Emang lu gak bisa nge-set ya, dalam arti ya. Lu kan yang punya jaringan, dia ngajak ngobrol aja. Udah nunggu sampai jam 2 siang, ada datang. Itu orang Cina. Jadi itu dalamnya Telkom, mereka nggak punya password admin. Yang punya password adminnya Cina, mampus lu. Provider lain gimana? Hah? Provider lain kan ada. Ya lu ada dia aja. Gitu. Lu bayangin
kondisi Republik kayak gini, terus TNI mau pakai punya operator, ya selamat ya. Makanya harus bikin sendiri sebetulnya. Itu, terus ya, pasti gondok, pasti nafsu, ya. Izin bertanya Pak. Untuk tadi waktu yang di desainnya itu ada SIM card, itu SIM cardnya bebas. Ada sebenarnya sih smart card itu ada dalamnya smart card harus kita write, cuman ada yang didesain buat 5G sih. Oh, buat sendiri Pak. Coba cari di eBay. eBay. Jadi kita write enggak di softwarenya ada buat nge-write SIM card 5G-nya ada di OpenVGS, ada software buat write di situ. Jadi, coba SIM card 5G. Oke, enter. Dan jadi mainnya kayak gini sih. Oh ini mah yang buat operasi bahasa kosong, bahasa Inggrisnya ya. Empty. Maksudnya SIM card kosongan ya. Empty SIM card 5G. Ya itulah, mudah-mudahan benar kata kuncinya. Apa Samsung? Ya harus nyari lah kata kuncinya apa yang benar bahasa Inggrisnya. Ini bentar. Ini very short bukan blank ya, empty blank. Nah nih harganya habis juta, cuman 50, pokoknya berapa pieces tuh, 30, 50, 100, dari 700 sampai 1,7 juta rupiah. Lu bayangin SIM cardnya mahal itu, mahal. Jadi nggak murah tuh SIM card. Itu nanti kita butuh alat buat nge-write smart card. Bentuknya smart card sih. Terus ya, sip. Oke. Jadi Pak, Ya. nanti mungkin pertanyaan ini, kalau misalnya berhasil terkait itu dia tinggal itu dipasang di HP manapun oke jalan. Ya. Cuman harus nanti konfigurasinya nempel sama over 5GS-nya ya. Kita harus ngeset yang namanya IMSI segala macam. Udah tahu IMSI belum sih? Udah tahu aja dah. Kita konsepnya dulu ya, kebayang ya. Nanti ada yang namanya IMSI, ada yang namanya channel, apa harus di set semua tuh. Panjang itu sebenarnya ceritanya. Cuman saya nggak akan bisa bahas selesai, soalnya jam 2 harus cabut. Ngajar lagi. Gitu ya, bayang ya. Jadi banyak sebenarnya yang harus dipelajarin. Kalau mau belajar benar, buka itu deh. Andi Publisher. Oh, melek banget. Jadi pokoknya apa, ada device yang udah lama nggak bisa untuk diferensikan. Nggak bisa. Kalau di 2G bisa. Maksudnya ini SIM card lama ya? Iya. SIM card lama bisa. Oh, device yang apa ya? Enggak, device-nya Ya nggak bisa. Device-nya harus device 5G. Iya, harus yang mendukung maksudnya. Ya. Cuman ada masalah juga nih. Jadi kalau chipsetnya Qualcomm, waktu si Qualcomm ngirim barang ke Indonesia dikunci frekuensinya. Cuman bisa pakai frekuensi punya operator Indonesia. Dikunci. Kalau dari Cina itu kan MediaTek nggak dikunci. Jadi mau pakai frekuensi berapa aja nggak masalah MediaTek. Kalau Qualcomm nyebelin dikunci, bego ini Qualcomm. Jadi sarannya kalau mau eksperimen kayak ini jangan pakai Qualcomm. Qualcomm rata-rata Korea tuh, Samsung pakai Qualcomm sih. Ya, tahu aja sih. Pakai punya Cina lah. Apa ya? Cina. Bukan Huawei Cina juga. Xiaomi. Yang lebih agak ini Xiaomi sih. Iya. Oke. Nah, kalau pengen belajar, masuk ke andipublisher.com. Oke. Tulis Ono, ONNO, enter. Oke. Nanti di tab kedua, ini ke bawahin. Tab yang kedua. Ke bawahin. Ini ke atas. Ini ada membuat operator seluler 5G sendiri. Diklik. Ini lagi murah, tadi pagi masih 124.000 loh. Sekarang udah 68.000. Ini bisa, ini diterangin lebih detail. Teranginnya banyak. Kalau mau susah payah bacanya, masuk ke ono
center.web.id/wiki, tulis Faji ada di situ juga. Tapi tulis bacanya lebih susah payah. Kalau ini udah bentuknya buku lebih enak. Kemana lu? Ini 5G. Oh ini 5G, ini 5G. Nah ini bentuknya wiki ya. Kalau tadi buku. Kalau wiki gratis, cuman bacanya ya begitu deh. Oke ya, sip. Ada lagi pertanyaan aman? Oke. Jadi alatnya udah dapat, simpan udah tahu segala macam. Sekarang saya akan nge-prompt supaya Anda bisa ngoprek. Oke. Dengan modal laptop yang ada aja. Gitu ya. Buka tab, oke. Sini sekarang tulisnya gini kira-kira. Saya ingin eksperimen Faji sendiri, simulasi menggunakan software saja, software apa saja yang perlu saya install. Cuman ini enaknya pakai Linux ya, pakai Windows mah reset, udah lu format semua. Ini apa sih? Legend tuh apa? Lenovo. Udah format dari Windows butut. Enter. Kalau udah main jaringan apa enakan Linux begitu parah banget. Nih saya akan cek versi tanpa SDR nih, langsung eksplisit dia nyebut SDR ya. Dia tahu yang dimaksud apa. Oke. Kemungkinan besar akan pakai OpenVGS. Terus softwarenya pakai user apa? UE apa gitu, UE Ransim apa? Ya, ini ada tadi sepintas kelihatan. Nah, oke. UE Ransim. UE Ransim. UE adalah user equipment. Run tadi ready access neighbor, sim simulator. Itu bentuknya software semua. Oke. Dan ini bisa kayak gini sih sebenarnya. Ada satu komputer yang jadi OpenVGS, nanti UE-nya bisa lewat jaringan bisa ngomong. Jadi ada beberapa HP simulasi bisa ngomong satu sama lain. Gitu. Yang seru di sini adalah kita bisa nge-set macam-macam di OpenVGS-nya, di UE-nya bisa set segala macam. Jadi kita bisa belajar setting-setting segala macam bisa di sini ya. Nih softwarenya minta maaf, Windows format. Nggak bisa udah main kayak gini nggak bisa lu pakai Windows. Terus ganti OpenVGS-nya, terus MongoDB ada UI-nya, ada UE Ransim-nya, bisa jadi HP dan BTS virtual jadi satu. Oke. Terus kita punya beberapa dependency, ada IP Rutu, ada apa segala macam. Udah, ini yang dibutuhin. Beres? Kalau VM bagaimana? Dicoba deh. Pakai VM, ya coba deh. Pakai doa ya. Soalnya ini kebetulan kan bukan cloud. Ini kan aplikasi kategorinya. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Pakai VM. Itu coba tanya di sini. Apakah mungkin ini ya bukan RF 5G sesungguhnya ya. Jadi HP 5G asli tidak bisa connect. Jelas ya, ini bukan sesungguhnya. Tapi kita bisa eksperimen konfigurasi segala macam. Apakah mungkin menggunakan Windows dengan VM? Enter. Saya nggak tahu jawabnya, soalnya gua udah Windows udah dalam kepala udah nggak ada Windowsnya soalnya. Sangat mungkin, mungkin dah udah tuh mungkin. Selamat lo pada, reset. Ya udah bisa tuh pakai VMware, VisualBox, Hyper-V bisa. Semua di satu VM Ubuntu bisa. Sebenarnya nggak harus satu VM itu udah bisa 2 VM. Bisa aja satu VM jadi OpenVGS, yang lain jadi yang tadi dia nyebut GNB apa segala macam. Nah ini GNB itu BTS ya. GNB itu BTS. Tuh. Laptop Windows. Ini RAM-nya berapa?
Ngeri pak. Kayak, hah? Kemhan ngeri. Ngeri ya, 32 ya. Bikin ini juga gak nyampe, gue cuma 8 atau berapa itu. Pokoknya siap. Oke, jadi bisa gitu ya. Jangan mulai dengan 2 VM, mulai dari 1 VM aja. Ikutin ini aja petunjuknya ya. Oke, terus ya. Jadi Windows masih selamat ya lo. Oke, nanti ngeprom laginya misalnya bagaimana cara instalasinya, konfigurasinya mulai di proses 1 gitu ya. Kalau kita ada waktu kita akan nyoba ngeprom. Cuma saya akan loncat dulu nih. Nih saya sini ada pertanyaan. 2 VM bisa ya. Sebenarnya untuk apa? Kalau yang ini kan yang software berarti. Software aja, full software gak ada hardware-nya. Kalau software berarti nanti secara umum arsitekturnya bakal gimana, apa sama kayak yang umumnya apa beda? Sama sih, sama aja sama yang tadi, cuman nggak ada etusnya nggak ada. Untuk pengiriman data itu berarti Lewat jaringan. lewat jaringan. Ya, lewat jaringan, cuma gitu doang sih. Ada lagi aman. Jadi si bed ini kalau kita lihat arsitekturnya sederhana banget ya. Ada central telepon atau core network, sama ada BTS. BTS-nya bisa lebih dari 1 loh. BTS bisa banyak sebetulnya. Dan semuanya lewat jaringan komunikasinya. D. Jaringan intinya ada IP. Bisa nge-ping, nyambung. Kalau mau dieksperimen, bisa sentralnya di laptop mana, BTS-nya di laptop mana, bisa ping nggak, bisa connect nggak, segala macam gitu. Terus ya. Oke, ada lagi. Oh, ini saya belum nyoba yang ini ya. Jujur aja saya belum nyoba, soalnya saya belum makanya BTS beneran. Ini ada 2 makhluk nih di sini. Ini ada GNB-nya. GNB itu ini ya 4G kayaknya. GNB itu 4G. Terus ada user equipment-nya. Jadi ini HP-nya. Gitu. Jadi nggak beda semua HP jadi satu enggak. Itu 2 makhluk yang lain. Tuh. Terus ya, saya coba. Tapi nanti harus di-prom lagi. Konfigurasi start install-nya gimana, terus konfigurasinya kayak gimana. Terus, oke. Kalau nggak ada kita naik ke yang ini dulu ya, yang pakai Etus tadi ya. Oke. Coba sekarang buatkan konfigurasi, juga jangan konfigurasi ya. Topologi kali ya, topologi software untuk 5G dengan SDR. Saya nyebutnya SDR ya. Tapi dia kalau ditanya pasti rekomennya ke arah Etus Windows 10. Nanti kalau mau nanya lagi, selain Etus yang versi Cina-nya apa? Karena ada yang Cina lebih murah. Oke, murahnya enggak. Yang tadi kan sekitar $2.000. Yang Cina itu sekitar 15 juta. 15 juta itu berapa dolar? 1.000. Oh, ya 1.000 lah ya. Jadi yang satu sekitar 2.000 sekian, yang ininya Cinanya 1.000 sekian. Iya. Cuman pengalaman kita kemarin di Tangsel, yang Cina belum tentu bagus, punya problem banyak. Yang itu nggak banyak cincong jalan, apa jalan. Jadi kalau mau nggak rewel pakainya Etus. Nah, cuman makhluk itu powernya cuman 100 mW, 0,1 watt. Konsekuensinya nggak bisa jauh. Kalau mau jauh, di bagian pemancarnya kita pasangin ampli. Amplinya nggak gede ya, ampli cuma 2 watt. Harganya 10 juta. Makanya tadi tulisnya di ini sound system. Padahal ampli BTS. Oke, kalau mau gombal sih sebenarnya ada barang. Ini serius nih Bu? Bukan. Mereka sih. Mabes atau Hubat? Ini Oh, kalau saya kalau
kenalan dengan Bubat yang di Taman Anggrek, depannya Taman Anggrek. Iya. Oke. Saya nggak tahu masih ada nggak barangnya ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, saya ngajarin mereka bikin BTS yang GSM, yang 2G. Di situ ada MP-nya yang 50 watt sama MP yang 5 watt. Kalau nggak dibuang, tapi itu frekuensi 900 MHz. Oke, ya lumayan lah buat mainan 900 MHz kan. Toto kita bikin 3G, 5G di 900 MHz kan lumayan. Buat lucu-lucuan lah. Barangnya ada di situ, ada MP-nya. Itu yang nyolder si Nanto itu salah satunya. Pas gue lihat, kok ini kayaknya salah kabel, salah sambungan nih. Powernya salah, nggak nyala-nyala nih fan-nya. Pas lihat tuh ya pindahin jalan. Tapi kita komplain dulu ke Amerika. Kayaknya lu kirim barang salah solderan nih, nggak jalan. Amerika kirim barang baru, yang ini kita benerin gitu. Nah, ini kayak gitu bos Amerika. Jadi bilang barangnya rusak nggak jalan. Oh, dikirim baru, kita ini kita benerin. Lu ada dikit jadi orang di Indonesia. 10 menit lagi. Hah? 10 menit lagi. Waduh, oke, enter. Ini pakai SDR. Oke. Nanti dia akan harusnya ngasih tahu softwarenya apa aja yang di-install. Jadi ntar silakan di ini juga ya, di prompt kayak gitu ya logika-logikanya. Ini direkam, ntar di-upload ke YouTube deh. Kalau bisa dilihat di YouTube kalau pengen lihat lagi, tapi kan logikanya dapet ya. Harusnya nggak susah-susah banget sih. Semuanya pakai Open5GS biasanya. Nah ini kan semuanya ya Open5GS semua nih. Jadi si core-nya pasti Open5GS. Oke, coba naik ke atas. Ini bagus. Ada gambar ini bagus. Ini Open5GS. Ini fitur di dalamnya. Ini ada database subscriber yang ini yang ngomong ke ini ya, ngomong ke SIM cardnya tadi. Terus dia ada yang ngatur private key apa segala macam, adanya di sebelah sini nih. Oke. Nah di sini ada SRS Run. Oke. Bentuknya software itu yang bikin GNB buat BTS-nya ya, Node B-nya lah, Node B-nya. Nah di sini ada UHD driver. UHD drivernya akan ngomong ke SDR-nya itu. Wah ini langsung eksplisit dia nulis B210. Eksplisit. Padahal saya nggak minta loh. Saya cuma bilang SDR supaya dia ngeluarin yang rada general atau enggak. Langsung ke sini dia langsung ke sinyalnya ke Etus. Iya, ya itu kalau udah USRP B210 tuh Etus biasanya. Nggak ada lagi di dunia cuma itu doang. Oke, ini langsung masuk ke ini apa HP. Oke, jadi softwarenya Open5GS, MongoDB, Open5GS Web UI. Kalau di BTS-nya SRS Run, terus driver buat ngomong ke hardware-nya UHD, nggak selalu hardware driver. Ini sisanya cuma buat tes, tapi yang penting tidak di atas. Jadi pakainya SRS Run. Gitu. Ada pilihan yang lain sih, ada pilihan lain. Kalau mau digombalin, coba tulis pilihan software untuk membuat GNB 5G. Oke, bentar. Kalau mau gombal bisa 4G juga. Jadi Open5GS bisa 5G, bisa 4G. Nggak masalah. Tuh ada Open Air Interface, tapi yang lain lebih ribet. Kalau yang SSL kan lebih, nah ini ada beberapa sih. Yang mature adalah SSL sama yang ini. Tapi kalau nggak salah yang ini bayar. Jadi yang open source-nya yang SSL open source. Oh kan yang ini kan sangat baik. Ini pakai duit biasanya. Saran saya pilih yang gratisan dulu. Gitu. Ini kebayang ya. Oke. Oh, dia punya ini semua yang ditulis. Nah ini ya.
ini B200, 210, N300, N310, X300 ini semuanya etus. Semua etus. Makin kesini harganya makin horor. Yang khawatir. Yang ini bukan etus. Libre SDR bukan etus. Ini murah. Ya, yang ini murah. Cuman saya belum nyoba. Ini saya pengen beli juga sih sebenarnya. Kalau mau beli bisa bilang juga, cobain ini selipin dong, Lime SDR. Tapi dapetnya susah ya ini. Soalnya dia bikinnya batch. Batch itu artinya gini. Saya mau bikin, siapa yang mau pesan? Udah banyak yang pesan, baru dia bikin. Itu. Kalau itu dia udah ready biasa. Oke. Turun bawah lagi. Oh ini mah sama aja lah. Hampir semua open ini ya. Ya udah kira-kira kayak gitu. Ini yang tadi yang kayaknya bayar ya. Lebih stabil dipakai industri, support hampir semua fitur terbaru berbayar. Ini masalahnya. Itu masalah. Itu aja sih. Oke. Tapi kalau kita belajar mendingan pakai yang open source dulu. Oke. Supaya nggak usah pakai duit kita pinter. Oke. Sekarang yuk. 5 menit lagi. Terusin dulu ya. Tulis parameter utama yang harus dikonfigurasi di Open5GS. Open5GS supaya jaringan 5G-nya operasional. Ntar. Ini parameternya ya. Ini buat bayangan aja. Parameternya banyak banget, tapi hampir nggak semuanya harus di set. Yang paling utama ini nomor 1, MCC sama MNC, bukan MNC TV. Oke, ini harus di set. Parameter defaultnya adalah MCC 001, MNC 01. Itu standar yang biasa kita pakai untuk jaringan testing. Dan yang percobaan tuh MNC ini tadi 01, 01 kayak gini ya. Oke, buahin lagi. Terus track area code itu buat kayak bikin grup BTS. Kalau kita ada BTS ada satu grup kayak gitu, mereka bisa saling komunikasi di antara BTS-nya. Dia punya area, ini areanya 01, tagnya 1 misalnya. Supaya kalau si handphone lagi jalan, dia bisa pindah BTS gampang di area itu aja, kira-kira gitu. Oke. Terus ini nggak pernah saya set sebetulnya, tapi intinya tiap BTS punya ID yang unik, nggak boleh sama BTS-nya. Nih supaya kalau sama kayak MAC address lah, kalau sama kan bingung dia nyambung kayak mana, intinya gitu. Kita bisa konfigurasi. Kalau ini IP address harus tahu IP address-nya berapa. Ini kita bisa defaultnya semua sih. Ini bisa di defaultin aja. Yang tadi enggak. Oke. Kayaknya udahlah itu yang pentingnya. Yang lainnya, subscriber database paling. Di subscriber database kita harus ngisi ini. Oh, APN. APN itu yang nama tadi tuh nama service ya. Kalau di Telkomsel kan ada APN internet, ada apa. Nah itu kita bisa set APN sendiri. Kita bisa set APN di SIM card. Oke. Yang K itu buat public key apa segala macam itu ada di K. Terus IMSI yang harus di set. Nanti saya harus kenalin MC habis break lah. Oke. Break dulu ya. Sampai jam 1 ya. 12.30 ya. Oke. Lu pada sholat di mana? Ada di M1.